Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Nansa Putri, NIM 18230013. Di sini saya akan mempresentasikan review artikel yang berjudul Apakah pasar modal syariah dan konvensional dipisahkan? Bukti dari pasar saham dan obligasi suku di Malaysia. Poin-poin yang akan saya bahas, yang pertama, pembahasan teori, yang kedua, kasus yang dibahas, yang ketiga, objek penelitian, yang keempat, teknik analisis data, dan yang kelima, hasil dan pembahasan. Pembahasan teori. Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Sedangkan konvensional adalah segala sesuatu yang sifatnya mengikuti adat atau kebiasaan yang umum atau lazim digunakan. Keuangan syariah diluncurkan pada tahun 1970-an yang telah berkembang pesat dalam sejarah pendeknya untuk menjadi fenomena global dan merupakan sektor yang sangat besar di banyak yurisdiksi. Pendukung keuangan syariah berpendapat bahwa industri dipisahkan dari keuangan konvensional karena filternya yang berbeda dan karena dapat memberikan kelas aset alternatif yang lebih stabil. Kasus yang dibahas. Penelitian ini meneliti hipotesis decoupling antara pasar modal syariah dan konvensional dengan menganalisis interdependensi dinamis di antara saham konvensional, saham syariah, obligasi, dan pasar suku di Malaysia selama periode 3 Januari 2007 hingga 31 Maret 2017. Temuan empiris dari total indeks tumpahan menunjukkan bahwa rata-rata sepertiga dari total varians kesalahan memperkirakan dan dikaitkan dengan tumpahan telah mempengaruhi di 4 pasar, menunjukkan bahwa pasar konvensional dan syariah sangat bersinggungan. Pasar saham dan obligasi konvensional dianggap sebagai pemancar bersih utama tumpahan ke pasar lain, sedangkan pasar suku adalah penerimaan bersih dari tingkat guncangan pengembalian yang sederhana dari pasar konvensional, syariah, dan obligasi sepanjang periode sampel. Interlink dan keterhubungan antara suku dan obligasi konvensional kuat dibandingkan dengan pasar lain, tetapi menunjukkan variasi dalam tumpahan selama periode tersebut. Sementara salah satu cara untuk menjelaskan perbedaan tumpahan antara indeks obligasi dan suku konvensional dapat dikaitkan dengan faktor eksternal seperti krisis keuangan, perubahan rezim hukum, dan ketidakpastian politik. Kejelasan lain dapat terletak pada perbedaan struktur kontrak dan instrumen ini. Objek penelitian. Penelitian ini meneliti hipotesis decoupling antara pasar modal syariah dan konvensional dengan menganalisis interdependensi dinamis di antara saham konvensional, saham syariah, obligasi, dan pasar suku di Malaysia selama periode 3 Januari 2007 hingga 31 Maret 2017. Teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis yang memberikan langkah-langkah terpisah dari tumpahan pengembalian antara seri, berdasarkan varians kesalahan perkiraan dekomposisi dari model vektor autoregresif atau VAR, dan disarankan untuk membusuk varians kesalahan perkiraan berdasarkan dekomposisi Cloresky yang biasa digunakan untuk mengenalkan guncangan model VAR. Batalan utama pendekatan ini adalah bahwa dekomposisi varians yang dihasilkan sensitif terhadap pemesanan variabel dalam model VAR. Kesimpulan, temuan empiris menunjukkan bahwa meskipun hipotesis decoupling tidak berlaku untuk pasar saham syariah dan konvensional yang menunjukkan tingkat tumpahan pengembalian yang tinggi, hasil untuk obligasi konvensional dan suku lebih kompleks menunjukkan variasi dalam tumpahan selama periode waktu yang berbeda. Dan kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata sepertiga dari total varians kesalahan perkiraan yang berkaitan dengan tumpahan memiliki efek di 4 pasar. Ini menunjukkan bahwa pasar konvensional dan syariah sangat saling terkait dan terkait satu sama lainnya. Baiklah, hanya itu review artikel dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.